Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Nuftrita dengan NIM 251186206061. Saya dari kelas 2A Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau menjawab 3 pertanyaan dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pada pertanyaan yang pertama, yaitu membahas tentang pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Apa sih belajar dan pembelajaran itu? Belajar adalah proses perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah ia melakukan kegiatan atau mendapatkan pengalaman. Perubahan ini tidak hanya dalam hal pengetahuan saja, tetapi juga bisa dalam sikap maupun keterampilan. Jadi, belajar itu bukan hanya menghafal, tetapi juga memahami dan bisa melakukan sesuatu. Contohnya, siswa yang awalnya tidak tahu cara menghitung perkalian, setelah ia belajar dan latihan, akhirnya dia bisa mengerjakan soal perkalian dengan benar. Itu berarti sudah terjadi proses belajar. Selanjutnya yaitu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa agar bisa belajar dengan baik. Pembelajaran biasanya sudah dirancang dengan tujuan tertentu. Ada langkah-langkahnya dan menggunakan metode ataupun media. Pembelajaran juga melibatkan interaksi antara guru dan siswa. Jadi, tidak hanya guru yang aktif, tetapi siswa juga berperan. Contohnya, guru mengerjakan perkalian dengan menggunakan alat bantu seperti gambar atau benda nyata agar siswa lebih mudah untuk memahaminya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Ciri-ciri belajar yaitu yang pertama terjadi perubahan dalam diri individu itu, baik dari pengetahuan, sikap, ataupun keterampilannya. Yang kedua yaitu perubahan tersebut bersifat cukup lama, artinya tidak hanya sesaat. Yang ketiga yaitu terjadi karena pengalaman, latihan, ataupun interaksi. Yang keempat, adanya usaha dari dalam individu itu sendiri. Dan yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Contohnya, siswa yang sering berlatih membaca setiap hari, maka lama-kelamaan dia akan menjadi lancar untuk membacanya dan lebih percaya diri saat diminta membaca di depan kelas. Ciri-ciri pembelajaran memiliki tujuan yang jelas yang ingin dicapai. Adanya interaksi antara guru dan siswa, disusun secara terencana dan sistematis, menggunakan metode, strategi, dan media. Ada evaluasi atau penilaian di akhir. Contohnya dalam satu pertemuan, guru bisa menjelaskan satu materi, lalu siswa melakukan diskusi kelompok. Setelah itu, guru akan memberikan tugas atau ulangan untuk mengetahui pemahaman siswa. Dan pada soal yang kedua, yaitu membahas tentang tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar yaitu agar seorang mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Tujuan tersebut antara lain menambah pengetahuan, mengembangkan keterampilan, membentuk sikap dan nilai yang baik, mengubah perilaku menjadi positif. Contohnya, siswa belajar tentang kebersihan supaya terbiasa menjaga kebersihan di sekolah maupun di rumah. Dan tujuan pembelajaran adalah untuk membantu siswa mencapai tujuan belajar yang sudah ditentukan. Dengan adanya pembelajaran, siswa lebih mudah memahami materi, proses belajar menjadi lebih terarah, dan hasil belajar bisa lebih maksimal. Contohnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran di awal. Misalnya, hari ini kita akan belajar tentang perkalian, sehingga siswa tahu apa yang harus dipahaminya terlebih dahulu. Masuk kepada prinsip belajar, yaitu yang pertama harus ada motivasi atau keinginan untuk belajar. Siswa harus aktif dalam belajar. Perlu latihan dan pengulangan. Adanya umpan balik seperti nilai atau komentar. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Contohnya, guru memberikan latihan soal secara bertahap dan memberi komentar agar siswa tahu kesalahannya di mana. Prinsip pembelajaran yaitu berpusat pada siswa. Adanya interaksi dua arah, di mana tidak hanya guru saja yang berceramah, tetapi nanti guru akan memberikan beberapa pertanyaan kepada siswanya. Suasana belajar dibuat lebih menyenangkan, mendorong kreativitas siswa, memberi materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar siswa lebih paham. Contohnya, guru mengajak siswa mengamati lingkungan sekitar saat pembelajaran IPA agar lebih mudah dipahami, di mana itu langsung praktek
ke lapangannya langsung. Jadi tidak hanya memberikan materi di dalam kelas saja, tetapi guru saat pembelajaran IPA lebih mengajak siswanya untuk belajar di luar dan mengamatinya secara langsung. Pada materi yang ketiga, yaitu membahas tentang tabel teori pembelajaran, di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik ini menjelaskan bahwa belajar terjadi karena adanya hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Jika respon benar, maka akan diperkuat dengan penguatan atau reward atau hadiah ya. Tokohnya seperti B.F. Skinner dan Ivan Pavlov. Perbedaannya, kalau teori behavioristik ini lebih menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diukur dan bisa dilihat, tidak terlalu memperhatikan proses berpikir di dalam diri siswa. Sedangkan implementasi pembelajarannya, guru memberikan latihan berulang dan penguatan. Contohnya, siswa mengerjakan soal. Jika benar, akan diberi nilai atau pujian, dan jika salah akan diperbaiki. Referensinya yaitu Skinner 1953 dan Pavlov 1927. Yang kedua yaitu konstruktivistik. Teori ini menjelaskan bahwa belajar adalah proses membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman. Siswa aktif berpikir dan memahami. Tokohnya seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Perbedaannya yaitu lebih menekankan pada proses berpikir, pemahaman, dan pengalaman siswa dalam belajar. Implementasi pembelajarannya, guru memberikan masalah nyata untuk didiskusikan. Contohnya, siswa bekerja kelompok untuk memecahkan masalah lingkungan di sekitar. Referensinya, Piaget 1970 dan Vygotsky 1978. Kesimpulannya, belajar adalah proses perubahan dalam diri seseorang setelah mendapatkan pengalaman, sedangkan pembelajaran adalah usaha guru untuk membantu proses tersebut. Keduanya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Teori behavioristik lebih menekankan pada hasil atau perubahan perilaku, sedangkan konstruktivistik lebih menekankan pada proses berpikir dan pemahaman siswa. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.